everyone, welcome Magdician to our channel Mag TV, Magnificently Inspiring. Nah, tentunya bareng saya Bikul dalam acara Garasi Gara-Gara Musik. Kali ini di episode perdana kita akan mengundang artis ternama di Bali tentunya. Dia adalah artis yang sudah terbang ke mancanegara sampai dia pernah gabung sama artis-artis Indonesia. Nah, di sini juga kita bakal ngobrolin seputar tentang musik dan juga para musisi lokal Bali yang kita akan undang ke Mag TV. Nah, pemirsa Magdician, mau tahu siapa bintang tamu kita kali ini? Kita saksikan sama-sama. Wangine sane dahat suci Sabuten hawa tiange dingin Swastiastu, Tiang Ayu Saraswati. Ayu Saraswati! Nah, Magdician, kita sudah melihat dan menyaksikan bersama-sama siapakah bintang tamu kali ini yang sangat cetar tentunya dan cantik juga mungil. Siapa lagi kalau bukan Ayu Saraswati. Hai, Bikul. Apaan? Apa senang sekali bisa Aku bertemu juga senang denganmu. banget. Dia bintang tamu yang sudah kita tunggu-tunggu sebenarnya di episode perdana ini ya. Jadi dengan segudang prestasi yang kita akan wawancari, nanti yang mau kepo-kepo silakan dipantengin terus Mag TV tentunya. Dan yang pertama kali saya tanyakan, di masa pandemi ini, gimana sih kegiatan menyanyi Ayu Saraswati? Apakah masih lancar atau mungkin terhambat? Atau mungkin di rumah membuat ide atau create lagu? Atau barangkali berkreasi di rumah mungkin? Terima kasih ya Bikul. Jujur aja kalau di masa pandemik ini sih orang bilang stres banget. Ya. Pasti stres banget. Kelihatan bukannya stres ya? Enggak, biasa aja. Terus? Tapi jujur aja kalau saya pribadi memang ada stresnya, tapi kita nggak boleh berlarut-larut kan. Ya, begitu juga kalau kondisi nyanyi kita nggak banyak, kita ada show di luar ya nggak apa-apa. Ya. Karena beberapa kali saya dapat undangan nyanyi di satu aplikasi, namanya aplikasi Zelo. Itu beberapa kali. Jadi kita nyanyi itu online. Jadi mereka request lagu sama kita via online. Jadi kita nyanyi online seperti itu. Kemudian kalau job off air ya pastilah. Pasti berkurang ya. Pastilah. Kita curhat jadinya kalau ngomongin job off air Karena ya. saya juga nggak ada job lagi selama pandemi ini. Antara MC dan penyanyi ya, nasib kita sama berarti ya Bli ya. Oke, tapi tetap semangat. Ya betul, harus tetap berkarya tentunya ya. Nah, di masa pandemi ini kita keseringan di rumah nih. Itu apa ada inisiatif, ada pikiran nggak buat membuat lagu atau mengaransemen lagu, berkarya lah? Iya, kalau untuk aransemen lagu sudah sedang digarap oleh arranger yang memang saya percayakan untuk lagu baru. Kemudian lagu duet sedang digarap juga. Ini satu partner duet saya. Nantilah, bukan, nanti tugasnya ngerli rambut saya. Oh my god. Dan perlu Magdician tahu, dan di sini tentunya Ayu Saraswati itu ada beberapa album yang akan dikeluarkan sebentar lagi dan kita tunggu dan kita dengerin bagusnya kayak gimana. Nanti kita bareng-bareng kita kupas lagi album berikutnya dari Ayu Saraswati. Terima kasih. Oke, Ayu Saraswati kita lanjutin lagi. Sejak kapan sih seorang Ayu Saraswati ini memulai debutnya di dunia tarik suara dan kenapa jadi penyanyi? Sebenarnya sih nggak pernah punya cita-cita ya, nggak berani punya cita-cita jadi penyanyi dulu. Karena jujur aja saya tuh boleh dibilang lahir di keluarga yang sangat sederhana, jadi buru-buru punya cita-cita mau jadi artis. Tapi ketika nonton TV itu pengen jadi artis, cuman nggak berani punya cita-cita terlalu tinggi, nggak mau ngayal. Ngeliat TV halu gitu, akhirnya jadi. Itu awalnya, itu ketika saya masih SD sih ya, masih SD. Jadi sering banget ikut lomba nyanyi dan lomba pidato, lomba puisi, pokoknya semua lomba diikutin. Itu. Lomba lari karung, enggak. lari kelereng, makan kelereng. Itu off the record.
Itu sebenarnya semua lomba saya ikutin ada tujuannya. Biar saya menang jadi juara. Jadi kalau kita udah dapat kita menang jadi juara, kita dapat duit. Jadi kalau udah dapat duit itu, jadi kita bisa beli apa yang kita mau. Di antaranya adalah sesuatu yang saya butuhkan itu adalah sepeda. Sepeda itu, iya. Jadi sepeda itu saya sangat membutuhkan. Sepeda itu ini sangat membantu speed saya, kecepatan saya dalam berangkat ke sekolah. Jadi kalau udah ke sekolahnya cepat. Lomba juga bisa naik sepeda juga ya? Pernah? Pernah lomba naik sepeda. Datang ke tempat lomba tapi naik sepeda. Pernah? Kalau naik sepeda ke tempat lomba nggak pernah. Nggak pernah, jujur aja. Saya tidak mau mengada-ngada. Takut nyangkut ya? Bukan, diantar waktu itu sama ibu saya, almarhum ibu saya yang selalu support saya. Jadi ibu saya menyampaikan jangan pernah takut punya cita-cita walaupun kita sederhana. Selama Ayu yakin dan selama Ayu tetap berusaha bekerja, Ayu pasti bisa. Ibu saya selalu mensupport seperti itu. Sampai akhirnya di SMP Negeri 6, guru BP saya nanya, Ayu cita-citanya jadi apa? Karena ibu saya sudah kasih motivasi seperti itu, saya berani bilang, ibu guru saya mau jadi penyanyi. Pokoknya Ayu mau jadi penyanyi. Wih jangan jadi penyanyi dong, cita-citanya yang lain kayak jadi dokter, jadi guru, jadi polwan. Tapi Ayu maunya jadi penyanyi bu guru. Jadi nggak dikasih ini sama bu guru BP saya. Tapi saya tetap ngotot. Akhirnya itu SMP ya? SMP Negeri 6 Denpasar dulu. Akhirnya ikut berbagai lomba, menang terus. Jadi ya boleh dibilang juara. Dan itu menaikkan grade kita ya? Betul, rasa percaya diri kita juga. Betul, mental juga. Betul banget. Wah, jadi keren banget ya. Itu awalnya, akhirnya pada tahun 97 saya tamat SMA. Jadi waktu itu saya nggak ngelanjutin kuliah dulu karena pengen kerja dulu lah istilahnya. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah radio swasta menjadi seorang penyiar. Nah, pada saat menjadi seorang penyiar ini, salah seorang produser namanya Mbak Dek Jun, beliau adalah produser dari Intan Dewata Record, mengatakan bahwa suara saya seksi. Kalau Ayu Saraswati itu siaran... Seksi apa? Seksi keamanan? Bukan, seksi konsumsi. Puas. Oke. Iya, jadi kalau Mbak Dejun itu bilang kalau Ayu Saraswati itu lagi siaran tuh suaranya seksi katanya. Jadi Mbak Dejun langsung buatin saya lagu. Terus pada saat nyanyiin bagus katanya. Akhirnya almarhum Anak Agung Made Cakra, jadi beliau seorang maestro musik Bali ya. Jadi beliau dengerin lagu. Idola saya itu. Apalagi saya. Beliau mendengarkan suara saya. Ini tumben ada penyanyi yang suaranya tinggi seperti ini. Akhirnya tanpa dischedulekan, beliau langsung mengisi biola live di lagu saya. Itu lagu pertama kali saya jadi penyanyi, itu di Intan Dewata Record. Beliau Anak Agung Made Cakra langsung mengisi biola live di lagu saya. Sampai akhirnya satu lagu yang judulnya awalnya Basula, Bajang Subelayu, jadi dirubah oleh Basula, Bajang Subelayu. Terus akhirnya dirubah oleh Anak Agung Made Cakra almarhum, judulnya menjadi Tekor Don Biu. Nah, Nike udah beberapa kali penyanyi wanita take vokal. Cuman beliau belum berkenan dengan suaranya. Akhirnya ketika saya diminta oleh Mbak Dek Jun membawakan lagu beliau, beliau senang sekali. Saya mau penyanyi ini yang nyanyiin, dan beliau langsung memberi biola live. Di input ya. Betul, itu awalnya, awal banget. Apresiatif banget ya sampai ngisi biola ya. Mungkin kalau saya ada di sana saya bakal ngisi juga. Ngisi apa? Ngisi snack. Baik pemirsa Magtisen, sedikit info untuk Anda semua yang ada di rumah. Ternyata Mbak Ayu ini selain penyanyi, dia sebenarnya basicnya S1-nya di dalang ya. Jago ngedalang dia. Oke. Coba boleh diceritain nggak dalang, terus S1-nya dalang, abis itu kuliah apa lagi yang saya dengar? Kalau untuk dalang itu sendiri, sebenarnya, inspirasinya dari kakek saya, almarhum kakek saya. Waktu itu masih SD sering digendong, di mana ada pertunjukan wayang kulit itu biasanya kakek saya gendong ke sana, ayo nonton wayang kulit. Kenapa harus nonton wayang? Karena dalang itu sakti katanya. Dulu nih gosipnya dari kakek saya, dalang itu sakti. Pantes deh sakti ya. Terus kakek saya bilang, sakti kenapa kek? Dalang itu bisa matiin terus bisa ngidupin, udah dimatiin dihidupin lagi. Ya namanya kisah dalam wayang kan, udah mati abis itu hidup lagi kan gitu. Jadi kalau udah ditutup masukin di keropak ya mati. Jadi saya belum ngerti. Jadi kakek saya bilang gitu.
wih sakti banget kalau jadi dalang nih, hebat nih gitu kan, namanya anak kecil, hebat jadi dalang. Kayak nanti Ayu kalau besar cita-cita mau jadi dalang, waktu SD nih jadi dalang, mau jadi dalang, yang bener jadi dalang, boleh nanti kalau Ayu jadi dalang berarti sakti ya, kayak iya bisa ngidupin bisa matiin, jadi punya cita-cita jadi dalang waktu itu. Akhirnya rajin belajar mekidung, kemudian metembang, mewiramel segala macam, akhirnya sampai saya lomba baca sloka di tingkat nasional. Waktu itu ada Ursawa Dharma Gita tingkat nasional, saya ikut waktu itu sebagai duta Bali di Kalimantan. Waktu itu baca sloka remaja putri, remaja waktu itu. Masih remaja, sekarang udah remajanya abal-abal ya pemirsa. Dan akhirnya menang nggak di Kalimantan? Menang dong. Oh, tepuk tangan dong. Keren banget. Bali ya, mengharumkan nama Bali. Oke, setelah itu masuk ke Unhi ya? Iya, kalau S1-nya saya di ISI Denpasar, jurusan pedalangan. Kalau S2-nya di Unhi. Dan kedua basic itu, jadi malah masuknya ke dunia vokal ya, ke artisan ya. Betul, dan bekerjanya juga di retail. Oh iya, jadi side jobnya yang mana? Retail atau penyanyi? Saya bingung kalau dikatakan side job, jujur aja. Sama ya, balance ya. Jadi ya boleh dikerjakan dan enjoy. Enjoy banget. Jadi kalau saya nggak dikasih nyanyi, nggak dikasih MC, ngambul. Sudah bisa dijawab sendiri ya. Oke, Ayu ada satu pertanyaan lagi. Pilih jadi dalang atau pilih jadi penyanyi sih? Kalau boleh jujur, saya tuh sebenarnya pingin banget konsen jadi dalang. Tapi saya rasa tidak mungkin melakukan itu. Dan itu sudah langka loh ya untuk masa-masa begini ya. Benar, ya. Benar banget. Nah kalau untuk jadi dalang itu, saya memang beberapa kali menjadi dalang Duta Kota Denpasar di Pesta Kesenian Bali. PKB ya. Iya di PKB waktu itu sempat diminta ngewayang juga di purinya Pak Puspayoga. Waktu itu sama Ibu Bintang juga, beliau menyaksikan pertama tiang wayang, tapi jujur aja lebih memilih dunia tarik suara nyanyi, karena kalau dalang itu jujur aja kita perlu persiapan yang sangat matang, mulai dari materi, kemudian latihan kita nggak bisa sendiri, kita harus latihan juga sama ketengkong kiri kanan kan. Ketengkong itu apaan? Ketengkong itu asisten dalang namanya ketengkong. Kemudian latihan lagi sama sinden kita, kemudian latihan lagi sama penabuh kita. Lah kan Anda penyanyi, jadi sinden juga iya, ngedalang juga iya, nggak bisa rangkap. Sambil nyanyi, sambil ngedalang, sambil baca. Nanti honornya kebanyakan saya nggak kuat bawa. Nah jadi lebih milih vokal karena rasanya lebih ringan. Kalau dalang itu di samping saya juga bekerja ya di sebuah perusahaan retail yang juga sangat menguras konsentrasi saya. Jadi saya rasa ngedalang itu jadi dipendam dulu. Suatu saat asungkara saya ambil lagi. Oke. Nah berarti musik itu bukan sekedar hobi ya. Kalau kita dari hobi bisa jadi tempat kita mencari nafkah sebenarnya ya. Betul. Terus kalau menurut seorang Ayu Saraswati, ini bakal tempat menjadi ladang untuk ini nggak? Untuk menjadi ladang mencari nafkah nggak? Iya. Atau hanya ingin cuma hobi aja, ada tawaran enggak gitu? Kalau boleh jujur, sebenarnya musik itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian atau tempat mencari nafkah. Betul. Bisa banget. Tapi kalau yang pribadi sendiri, karena jujur aja sudah bekerja di satu perusahaan yang cukup besar, jadi ini juga cukup menguras konsentrasi saya. Di samping itu juga keseharian saya memang selalu berdampingan nih antara jadi penyanyi, host, kadang-kadang jadi MC, kemudian bekerja tuh nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau boleh jujur, waktu itu sebelum saya bekerja di perusahaan retail yang sekarang ini, saya bekerja hanya sebagai penyanyi, kemudian sebagai penyiar radio. Tapi jujur aja, secara ekonomi sangat aman. Bahkan saya sempat waktu itu membeli satu unit rumah di kawasan Ugo. Wow, kelas elit ya. Cus. Bener, serius. Kalau kita serius tekun nyanyi itu, nggak ada sesuatu yang sia-sia. Yang penting kita serius, bener. Iya, betul. Dan sangat rajin menabung tentunya. Jadi baik, kalau dapat honor party nggak bakal dapet ya. Dihitung dulu lah, jangan terlalu. Kalau ada lebih boleh lah. Ya, oke. Nah, Ayu Saraswati kan pernah mendapatkan 2 penghargaan kalau nggak salah ya di Akademi Musik Bali, dan apa satu lagi?
Bali Music Award Bali Music dan Award. Gita Dan Posh Award. Oh 3 berarti dong? Gita Wow, Dan itu Posh penghargaan sebagai apa? Waktu itu saya meraih penghargaan kalau untuk lagu Kita Mati itu sebagai penyanyi wanita terpopuler, di Bali Music Award sebagai penyanyi wanita terbaik. Kemudian lagu duetnya itu sampai 5 kali berturut-turut saya sama Eka Jaya meraih penghargaan sebagai penyanyi duet terbaik. Terbaik, lagu duet terbaik. Oke. Yang itu penyanyi wanita terbaik ya, pernah nggak dapat penghargaan penyanyi lelaki terbaik? Nggak pernah ya? Nggak Belum pernah. sih. Oh belum. Belum Ganti. Belum ganti. Oke, kembali ke lagu Kita Mati itu, kalau boleh diceritain itu tentang kehidupan pribadi atau nyindir orang? Ini kayaknya dapat bocoran ya. Itu hanya feeling. Itu kan kita semua kepoin ya. Jadi itu Kita Mati itu lagunya terlalu dalam banget. Iya. Iya sih. Padahal saya iseng aja itu rilis ulang nih ya Blia ceritanya. Itu lagunya udah lama. Itu lagu diproduksi tahun 2001. 2001. Sudah 19 tahun yang lalu. Ya, 19 tahun lalu. Saya belum lahir waktu itu. Terus? 19 tahun lalu boleh dibilang kehidupan pribadi saya sangat tidak baik. Tisu ada? Ada. Tolong lapel. Itu ini banget ya. Iya. Itu sebenarnya ya? asli judulnya tuh bukan Kita Mati. Sebenarnya itu asli judulnya itu Ngalih Alasan. Ngalih Alasan itu ceritanya nih si cewek cowok pacaran nih. Kemudian si cowok itu ingkar. Si cowok ini ingkar pada ceweknya. Jadi dia mencari satu alasan untuk bisa mutusin si cewek. Seperti itu sebenarnya kisah lagu ini. Cuman ketika itu yang nyipta ini kan Eka Jaya. Waktu take vokal di almarhum studionya Pak Jimmy Silaa di Midi Quest waktu itu di Teguh Umar. Ketika itu mata saya ini merah nih, mata saya merah. Kemudian ini juga pipi saya ada goresan kuku. Ada cakar-cakaran gitu. ADRT dong ya? Ya begitulah nasib hidup saya. Bisa jangan dipus itu nih ada cakaran, kemudian mata saya juga merah, bengkak, dan bibir saya juga dalam kondisi berdarah. Nah, waktu itu Eka ngelihat, aduh, yuk kok parah sekali kondisimu. Saya nangis kan, udah, coba take vokal rekaman, nyanyi dulu. Dia ngambilin saya air. Minum. Jadi si Eka nih teman duet saya berusaha nenangin saya, minum yuk gitu. Jadi saya minum terus rekaman dari awal lagu itu judulnya Ngalih Alasan berubah menjadi Kita Mati. Karena kejadian itu. Iya, karena kejadian itu. Jadi ketika take vokal pun saya benar-benar akhirnya mempelajari lagu itu, teksnya diganti sama Eka, saya juga ikut ganti. Akhirnya jadilah lagu Kita Mati. Jadi ketika take vokal syairnya itu, pun diganti. Syairnya kita ganti. Saya sama Eka Mewek nggak nyanyiin? Nyanyi tuh hancur lebur. Udah take vokal, udah yuk digituin aja sama Pak Jimmy almarhum ya. Udah yuk. Udah Pak gitu. Udah minum dulu, minum lagi, take lagi, ulang lagi. Udah nih air mata udah merembes terus. Kalau nangis kan suara pasti hilang. Oke. Nah, pemirsa Magtician, kalau kalian ingin lagu itu mendapatkan penghargaan, tentunya ikutilah cara dari Ayu Saraswati. Jadi kita harus dipukul dulu, terus nangis, terus take vokal, pasti dapat penghargaan. Karena lagu itu bakal mendalam, gitu loh, ya kan? Dijiwai banget. Luar biasa ya. Saya nggak mau, tapi kalian aja yang mencoba. Oke. Baiklah. Oke, dan ada juga kolaborasi terkini yaitu dengan apa ya? Kalau nggak salah itu dengan musik etnik. Itu udah keluar belum? Belum. Dengan siapa? Dengan Palawara Band. Saya punya satu lagu sih yang di rearansemen lah oleh teman-teman tim Palawara Band. Jadi ketika dinyanyikan di panggung tuh enak banget. Itu berarti lagu yang sudah ada ya? Lagunya hanya sudah di ada. aransemen ulang. Di aransemen ulang. Boleh tapi dibocorin nggak judul lagunya? Judulnya sebenarnya semua bisa. Astungkara Adi Jalannya bisa. Sayang Tiangnya juga dibuat baru musiknya. Jadi di situ ada kombinasi antara musik modern, ada keyboard, kemudian ada gitar etnik Balinya, ada slondengnya, kemudian ada gangse, kantil, beberapa digunakan sulingnya juga. Wah, itu susah ya kalau digabungin sama musik modern ya, karena beda slendro sama yang apa gitu ya. Betul. Tapi cakep banget jadinya. Keren. Bagus. Oke. Kita mau tahu satu lagi nih ya, pemirsa. Album yang terdekat itu, ini album keberapa ini? Keberapa ya? Lupa.
Banyakan album ya. Iya, album Makanya jangan foto. suka nyolong-nyolong album orang. Iya, album foto. Oke, ini album terdekatnya album yang ke berapa ya? Rencana ini kalau album yang terdekat ini mungkin yang ke sekian puluh ya. Wow. Lupa. Sekian puluh. Iya. Satu album 1 tahun ya? Kurang lebih. Cuma saya orangnya males. Saya orangnya tidak konsisten garap. Jadi ketika saya benar-benar sibuk dengan kuliah saya sibuk kuliah. Jadi albumnya mandek. Ketika saya sedang konsen dengan pekerjaan, apalagi banyak event, segala macam yang harus saya urus. Gawean kantor lagi. Betul. Ya, nah itu dia. Jadi mandeng. Jadi albumnya mandek. Cuman ketika garap channel YouTube saya sendiri, Ayu Saraswati Official, saya nggak nyangka. Nggak nyangka aja itu lagu Kita Mati iseng aja buat digarap akustik, ternyata viewernya lumayan banyak. Wow, iya. Oke. Monetize-nya cepet. Itu lagu Kita Mati itu udah dapat penghargaan di 3 awards ya. Oke, nah sekarang karena sudah bersinar, ternyata Ayu Saraswati itu sudah berkibar di mana-mana ya. Jadi nanti kalau dipasangin sama saya nanti di episode berikutnya, bakal lebih rame tentunya ya. Nah, Ayu Saraswati ini lagu Kita Mati udah dapat 3 penghargaan. Sekarang udah bersinar, pengen bikin album nggak judulnya Kita Hidup? Pengen? Pingin nanti ya, pingin nanti kita buat saya buat merinding ya. Itu berarti saya udah mati gitu ya. Tolong ya. Oke, nah baik pemirsa Magtisen, dan kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana sih lagu Kita Mati itu dinyanyiin oleh seorang Ayu Saraswati. Di kene Kita Mati yen duwuten sabat kenahi numba tampak pipine barak ulian laksanan beline tata gemes bilang memede ngambuang kita dewek padidi. Apakah nih subatuten satya hati ngayahin beli angsak sasak rasa yang titiang stata dingin pragat merebat tuara ada sayang beline pragat sebat aneh kecape. Manis ku terbeli nepidan duga si ragam tunangan tongoda melenan pesan di subani ragam korana pidan belis tata ngurahang lakar satya sayang ken tiang pidan belis tata berjanji tresna suci hidup semati.
Ya, Mike Tyson demikian tadi Kita Mati dari Ayu Saraswati. Sedih banget. Itu kenyataan ya. Oke. Dulu beli, sekarang enggak? Tapi nggak terngiang-ngiang lagi ya. Enggak. Jangan. Enggak mau. Harus survive. Ya. Oke, kita ngomongin lagu yang kedua yang kayaknya juga dalam banget ya. Bukan dalam, jadi itu tentang, boleh diceritain nggak sedikit tentang lagu Astungkara Ada Jalan itu untuk membahas apa ya? Kalau lagu Astungkara Ada Jalan tuh punya kisah sendiri dia. Bukan pribadi ya? Bukan. Okay. Dia punya kisah sendiri. Awalnya tuh sebenarnya apa judulnya? Saya lupa judulnya. Tapi lagu itu kalimat pertamanya gini. Sambil nyanyi dong, jangan. Cepat seumur hidup meline. Itu awalnya. Terus akhirnya waktu itu erupsi Gunung Agung. Nah, erupsi Gunung Agung, saya keliling nih nyanyi di pos-pos pengungsian sama Eka Jaya. Bawa gitar sama topi nggak? Bawa. Bawa. Hujan, bawa payung tepatnya. Wonder Woman banget ya. Jadi saya ke pos-pos pengungsian gitu sama Eka Jaya nyanyi. Jadi ketika waktu itu nyampe di sebuah pos pengungsian di Klungkung, di Klungkung apa ya? Di Klungkung Kamasan, nggih, di Kamasan nih ke dauhan kan Kamasan bendek lupa yang di Banjar nih ke. Nah, terus? Itu akhirnya kita ketemu nih sama Eka. Terus jadi yuk lagu yang kemarin kan lagu cinta tuh ganti aja yuk liriknya. Ayo Kak. Akhirnya awalnya lagunya lagu cinta, jadinya kita lubah liriknya menjadi cinta universal. Jadi itu menceritakan apa sih? Menceritakan bagaimana kita tetap bisa kuat menghadapi kondisi apapun. Astungkara Ada Jalan, di mana ada semangat, di mana ada keyakinan, dibarengi dengan kekuatan doa, pasti akan terwujud segala harapan kita. Itu sih. Termasuk masa-masa ini ya. Betul, masa-masa sulit ini. Ya, untuk membuat orang tidak give up, membuat orang lebih semangat. Pokoknya pasti ada jalan di masa pandemi ini. Karena memang bukan Bali aja ya, jadi berdampak ke seluruh dunia tentunya, yang dari petani pun kadang-kadang sampai, saya ada cerita nih, itu di Bedugul itu buah kol itu sampai busuk di pohon loh, karena tidak ada orderan dari ya biasanya hotel, restoran yang ada di Kuta, itu sampai busuk di pohon. Kasihan kan sekian hektar busuk nggak bisa itu. Makanya semua kena dampak. Udah nanti saya mewek ceritain. Nah terus habis itu lagu itu dapat penghargaan nggak? Lagu itu belum masuk itu ya. Belum masuk. Jadi nggak tahu nanti kalau ada award lagi. Semoga masuk nanti ya. saya nge-vote paling pertama. Terima kasih. Satu vote 10.000. Oke, baik. Halo Mike Tyson, kembali lagi di Mac TV tentunya di acara Garasi Gara-Gara Musik. Nah kali ini masih bersama dengan Ayu Saraswati, kita bakal membahas lagu yang paling banyak mendapatkan award. Itu lagunya kalau nggak salah judulnya Membunga-bunga dan semua terkenal, sangat terkenal, dan saya juga tahu lagu itu. Keren banget terima kasih ya. Oke, itu lagunya berapa award dia dapat? Padahal itu barengan dengan Kita Mati ya, albumnya. Wow. Dia satu album, satu kaset. Satu album 2 lagu dengan berjubel award yang didapat. Kita Mati 3 award. Kalau ini berapa award? Kalau untuk Membunga-bunga ini sebagai lagu duet terbaik, kemudian duet terpopuler, juga boleh dibilang waktu itu sebagai album paling laris. Album paling laris, bestseller lah di zaman itu. Pantes dia sekarang kaya raya. Loh kan katanya itu lagu paling laris kan. Oke, terus sudah mendapatkan banyak award dari sana. Nama Ayu Saraswati mulai tek naik. Dan menjadi, kalau boleh dibilang termasuk penyanyi terlaris di Bali. Di zaman itu. Sekarang udah nggak remaja ya pemirsa ya. Jadi udah anakku udah remaja. Ya, penggantinya anaknya nanti. Terus lagu Bunga-bunga itu diciptakan oleh Eka Jaya ya? Betul. Oke, gimana sih caranya Eka Jaya ngerayu seorang Ayu Saraswati, yuk duet sama aku lagu ini gitu. Udah ada feeling nggak ini lagunya bakal naik nih, bakal dapat rating ya gitu? Kalau saya sendiri sama Eka Jaya sih nggak terlalu formal gitu ya, karena udah temen dari remaja ya, temen baik dari remaja, jadi dia biasa nginep di rumah.
SMA ya, jadi Eka Jaya tuh udah biasa nginep di rumah Tiang, udah kayak saudara sendiri. Dia biasanya sama adik-adik saya kadang tidur di ruang tamu segala macam. Jadi ketika rock and roll lah ya di rumahnya Ayu Saraswati ya. Udah kayak saudara. Jadi ketika Eka buat lagu duet ini, dia pingin saya yang nyanyi. Jadi yuk harus kamu yang nyanyi nih yuk. Soalnya nih intervalnya cukup keras nih antara jauh ya dari rendah ke tinggi ya. Betul. Nah itu kayaknya harus kamu yang nyanyi nih yuk. Coba dengerin dulu lagunya. Jadi saya coba dengerin lagunya. Oh ya boleh deh coba. Akhirnya take vokal di studionya Pak Jimmy Sila waktu itu. Nggak pakai ngerayu sih, cuma dengerin lagunya. Oh ya kayaknya nih pas suara kayaknya saya. Klik ya. Iya, kalau Eka tuh buat lagu tuh biasanya dia ngomong gini. Jadi ketika dia nyanyi itu dia bayangin dulu suara saya. Jadi dia bayangin dulu suara saya, dia nyanyi itu ini dengan standar suaranya Ayu, ini kayaknya lagunya pas. Makanya kalau lagu yang Eka Jaya ciptain itu biasanya saya nyanyiin tuh memang dia sudah siapkan ini lagunya memang buat kamu. Sudah tahu karakter penyanyi yang akan menyanyikan lagu ciptaannya dia. Nah, untuk Eka Jaya tolong pelajarin karakter suara saya nanti ya. Terus akhirnya dari sana dapat award banyak banget pemirsa. Asukaro waktu itu di zaman itu loh ya. Dapat yang namanya royalti. Dapat royalti dari produser. Satu keping berapa royaltinya? Bocorin. Zaman itu susah ngomonginnya ya, saya lupa. Pokoknya produser saya Aneka Record, tapi beliau baru aja meninggal. Oh iya, saya juga turut berduka cita. Ya, saya pernah ke rumah beliau, Pak Oke. Saya pernah ke Tabanan. Nah, saya waktu itu diantar sama saya manggilnya Mas Jimmy Sila. Jadi kita ke sana dan dengan teman duet saya namanya Gesri. Saya juga punya album Bali sebenarnya, tapi zaman dulu. Bagaimana kalau saya wawancara sekarang? Nanti next episode wawancara saya. Baiklah. Nah itu jadi saya ketemu Pak Oke, memang beliau sangat humble dan menjadi pemilik Aneka Record ya. Betul. Dan Bapak itu mensupport kita bener-bener. Jadi ayo kalau nyanyiin lagu ini, kalau memang kamu pingin ambil nada tingginya, ambil lagi, take ulang lagi. Jadi Pak Oke tuh bener-bener support kita. Dan boleh dibilang di zaman itu Bapak itu selalu ngebanggain saya sama Eka di zaman itu ya. Kita dapat lagu terbaik itu. Kemudian boleh dibilang sebagai album terlaris waktu itu. Jadi Bapak bilang telepon, ayo nih lagunya udah laku sekian ribu kasetnya. Kamu datang ya ke studio. Ambil amplop, memang benar jujur aja. Ambil amplop, ditelepon sama Bapak, datang ke studio ambil amplop. Saya juga pernah begitu. Pikul, lagumu laris banget, sini ya, ambil emas batangannya gitu. Nggak pakai amplop lagi. Oke, nah kita ngomongin masalah ini production house-nya dari Ayu Saraswati ya. Aneka Record itu sudah banyak banget menelorkan artis-artis yang udah melejit dan spektakuler dah. Betul. Seperti contohnya Widi Widiana. Betul. Ya, wow, itu benar. Dan sekarang ada Ayu Saraswati. Terima kasih. Wow. Oke, kita mau dengerin dong lagu apa ya? Mau bunga-bunga. Kok masih terngiang? Saya dengernya itu kalau nggak salah saya beberapa tahun yang lalu ya. Masih SMA kalau nggak salah. Iya. Kan Ayu Saraswati sudah bikin album, sudah ngetop. Saya masih SMA waktu itu. Saya mau dengerin deh kayak gimana. Boleh nggak? Tapi duet lo itu. Kalau duet tuh harus nyanyi berdua, duetin ya. Saya coba-coba ikut ya. Baik. Nanti ya. Kalau salah ditempeleng aja. Oh baik. Terima kasih ya artis kondangnya. Baik. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyaksikan Ayu Saraswati dengan lagu Mabunga-bunga. Sayang begini, sayang agini, si demam padu saling kasih. Serasa gini, gelap jaga dua, rika tresna mabunga-bunga, dumugi suite yang pramatawi, iraga si desa kemagampingan, saling asah ase aso berjalan nuju hidup bahagia kewekasan. Well, Mike Tyson itu tadi artis yang kita undang pada episode perdana kali ini, yaitu di acara Garasi Gara-Gara Musik, Ayu Saraswati. Terima kasih ya Ayu Saraswati udah datang, keren banget, benar-benar menginspirasi untuk penyanyi-penyanyi yang
mau rekaman, yang mau menjadi penyanyi, benar-benar inspiratif banget ya. Nah, itu tadi, dan jangan lupa Ayu Saraswati bakal tetap nemenin nanti di next episode. Nanti kita bakal berdua ya. Nah, tetap stay tune, dan juga karena episode berikutnya kita akan mengundang artis-artis keren Bali yang lainnya. Tentunya nggak kalah sama Ayu Saraswati. Nggak kalah. Baik, kalau gitu. Baik. Oke, pemirsa Magtisen, pastikan dulu kalian untuk follow Instagram kita, yaitu di hello.magtv. Dan juga boleh like fanpage kita di Magtisen, dan harus subscribe channel ini yang ada di bawah ini. Oke, dan akhir kata, semangat beraktivitas dan sampai jumpa di next episode. Saya Bikul dan Saya Ayu Saraswati. MagTV, magnificently inspiring. See you.